Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan, yuk belajar menerima kritikan. Adapun firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 11, Amsal 12 ayat 1. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Simon Mignolet yang pernah mendapat penghargaan sebagai Player of the Year dari 5 Times, Asosiasi Mantan Pemain Liverpool FC mengatakan, ketika mendapatkan kritik dan penghargaan, kita harus menghadapinya dengan cara yang sama. Simon Mignolet adalah kiper berkeluarga negaraan Belgia yang bermain untuk klub sepak bola Liverpool. Perjalanan karirnya terbilang tidak begitu mulus. Meski sejak dibeli dari Sunderland, Mignolet menjadi kiper pilihan utama manajer Brendan Rodgers. Banyak kritikan menerpa dirinya, mulai dari kritikan halus hingga keras. Puncaknya ialah saat posisinya digantikan oleh Brad Jones. Namun beruntung, di luar dugaan Jones mengalami cedera sehingga posisi kiper utama kembali pada Mignolet. Sejak itulah Mignolet mulai lagi dengan penampilan yang lebih baik sebagai kiper utama di klub Liverpool. Terbukti ia tercatat 13 kali clean sheet di Liga Primer. Setiap orang pasti pernah menuai kritikan, mulai dari kritikan halus hingga kritikan pedas yang membakar hati dan tidak nyaman didengar oleh telinga. Bahkan sekalipun seseorang telah berusaha menampilkan yang terbaik, ia tidak akan bebas dari kritikan. Sebab manusia itu terbatas dan banyak kekurangannya. Untuk itu, kita tidak perlu lagi memusingkan diri mencari cara bagaimana bisa terhindar dari kritikan. Melainkan bagaimana caranya agar kita dapat merespon setiap kritikan dengan baik. Memang tidak semua kritikan tujuannya untuk membangun atau memotivasi. Dan mungkin dari semua kritikan yang kita terima selama hidup, bisa jadi lebih banyak yang didasari dengan tujuan untuk melemahkan atau bahkan menjatuhkan kita. Namun apapun tujuan dari kritikan yang kita dapatkan, respon kitalah yang terpenting. Karena baik itu kritikan yang didasari dengan unsur negatif ataupun positif, keduanya sama-sama merupakan bahan evaluasi yang kita dapatkan secara gratis. Suatu hari saya pernah kesal kepada salah satu pengurus di dalam organisasi gereja saya yang ketika itu begitu kerasnya mengkritik kinerja gembala sidang. Meski bukan saya yang dikritik, mendengarnya saja saya merasa tidak nyaman. Namun ketidaknyamanan atau rasa ketidaksukaan karena dikritik tidak terlihat sama sekali pada raut muka gembala sidang kami. Sebaliknya, ia terlihat begitu tenang menanggapi kritikan yang ditujukan kepadanya. Saya pun bertanya langsung kepada beliau, mengapa ia begitu tenang menerima kritikan pedas seperti itu. Ia pun menjawab, ada suara Tuhan di balik kritikan itu yang harus saya lakukan. Ya, Tuhan tidak hanya membentuk kita menjadi lebih baik melalui situasi atau keadaan, tetapi juga melalui orang-orang di sekitar kita. Oleh karenanya, jangan lekas tersinggung apalagi marah bila kita menuai kritikan. Belajarlah menerima dengan hati dan kepala yang dingin. Karena kritikan dengan tujuan tidak baik sekalipun akan menjadi baik, bahkan bisa menjadi kekuatan bagi kita bila kita meresponnya dengan cara yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi,
Terima kasih untuk renungan hari ini yang mengajarkanku untuk lebih tenang dan rendah hati ketika menerima kritikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa.